Di chapter sebelumnya, Alain yang masih terus menasehati warga desa itu, Alain menghindari serangan dari zombie itu dan Alain melihat ke depan, ada seseorang yang sedang menuju ke arahnya dan orang itu langsung terbang tepat di atas Alain dan mendarat di depan Alain sambil berlutut. Alain tidak tahu siapa itu. Namun setelah gadis itu memalingkan wajahnya ke arah Alain dan berkata, "Apa pangeran baik-baik saja?" Ucap Charlotte kepada pangeran Alain sambil menatap ke arah Alain. Namun di sini kita dibawa keingatan Charlotte. Musim gugur dan musim dingin adalah periode wabah. Aku yakin itu semua terjadi agar kita semua bisa tetap sehat di tahun depan. Aku mempercayai apa yang dikatakan ibu kepadaku. Ibu. Ayah. Ada banyak tikus di luar. Semua matanya merah. Ucapkan Charlotte. Namun di sini calon terkejut melihat keadaan ibunya yang sudah tergigit oleh zombie dari ayahnya, dan di sini ibu Charlotte pun lemas dan berkata, "Charlotte, larilah, ayahmu sudah berubah menjadi zombie." Di sini Charlotte memandang kepada ibu dan ayahnya dengan wajah yang pucat dan juga badan yang sudah gemetar dan berkata, "Ibu," tidak ucap Charlotte. Namun di sini ayah dan juga ibunya yang sudah berubah menjadi zombie sepenuhnya langsung menatap ke arah jalur. Tidak banyak yang kuingat setelahnya para tikus di luar dan orang tuaku di dalam mengejarku. Aku meraih apapun yang aku bisa dan mengayunkannya ke arah mereka. Terlihat di sini Charlotte yang sudah mengambil pisau, yang sudah berhasil membunuh ibu beserta ayahnya, yang sudah berubah menjadi zombie sepenuhnya. Namun di sini Charlotte terduduk lemas dengan keadaannya yang menyedihkan dan sudah terinfeksi oleh virus zombie tersebut dan dia masih terduduk dan termenung menatap nasibnya. Orang di desaku berubah menjadi aneh. Para tikus yang mencoba memakanku sekarang mengabaikanku. Apa itu berarti aku berubah menjadi salah satu dari mereka? Aku tidak peduli lagi. Tidak ada yang menyelamatkanku. Mungkin jika ada orang. Satu orang saja yang menyelamatkanku. Ucap Charlotte di kala itu. Dan di sini kita diperlihatkan keadaan Charlotte yang baru pertama kali bertemu Alain dan terlihat di sini Alain menekan Charlotte ke dalam kenangan air suci. Tahan. Aku tidak bisa memikirkan cara lain. Ucap Alain. Namun di sini pun Charlotte tiba-tiba sadar dari pingsannya. Dan Charlotte pun di sini bergumam, "Siapa itu? Ingatan apa itu?" Gumam Charlotte yang baru tersadar dari pingsannya. Di sini Charlotte mendengar suara seseorang yang berbicara kepadanya. "Oh, kamu sudah bangun," ucap seseorang tersebut. Yang mana orang itu? Seorang warga di desa itu yang ditugaskan untuk menjaga Charlotte. Dan di sini Charlotte pun merasa bingung dan bangun dari tidurnya dan langsung berkata, "Aku di mana?" Tanya Charlotte kepada bibi desa itu. "Pangeran memintaku untuk menjagamu. Ada zombie di luar, ayo tetap tenang." Ucap warga yang menjaga Charlotte itu. Terlihat di sini Charlotte bergumam, "Pangeran? Zombie?" Namun belum sempat Charlotte meneruskan gumamannya, tiba-tiba dia mendengar suara dari luar jendela. Yang mana suara tersebut mengatakan, "Berhenti menangis dan bunuh." Ucap orang yang sedang berada di luar jendela tersebut, "Pangeran, di belakangmu." Ucap seseorang di luar jendela itu yang berkata kepada Pangeran Alain. Terlihat di sini Charlotte menatap keluar jendela dan Charlotte mengingat kata-katanya sebelum diselamatkan oleh Pangeran. "Jika ada orang yang menyelamatkanku," kata-kata yang baru diingat Charlotte, yang mana Charlotte baru menyadarinya, bahwa dia sudah diselamatkan oleh Pangeran Alain. Di sini pun Charlotte langsung berlari dan membuka jendela. Terlihat warga yang membantu Charlotte pun berteriak dan berkata, "Hei! Tidak! Apa yang kamu lakukan?" Ucap warga desa yang menjaga Charlotte. Namun Charlotte di sini tidak menghiraukan teriakan dari warga tersebut dan langsung melompat dari jendela menuju Pangeran Alain. Di sini Charlotte langsung berkata kepada Pangeran. "Apa Pangeran baik-baik saja?" tanya Charlotte kepada Pangeran yang sedang terduduk di sampingnya. "Aku akan menyelamatkan mereka," ucap Charlotte. Di sini kita diperlihatkan, Alain yang sedang berkeringat melihat peristiwa yang terjadi di depannya dan berkata, "Mustahil. Apa ini? Bagaimana dia bisa melakukan semua ini sendirian?" kata Alain, sambil melihat ke arah setumpukan zombie yang baru saja dikalahkan oleh satu orang saja, yang mana orang itu ialah Charlotte. Di sini para warga pun senang dan langsung merayakannya, dengan cara mengangkat tubuh Charlotte ramai-ramai sambil melemparnya ke atas dengan perasaannya yang sangat senang.
Puja dia lebih banyak. Akulah yang menahan para zombie itu. Kurasa membersihkannya tepat sebelum dia berubah menjadi zombie melakukan sesuatu padanya. Aku bahkan tidak tahu apa yang dilakukan kemampuanku, gumam Allen. Dan terlihat di sini Allen langsung menuju ke arah para penduduk desa yang sedang merayakan atas keselamatan mereka, dan di sini Allen pun berkata, "Hentikan dan jaga sisa keluarga kalian, aku tahu kalian semua lelah, tapi lebih baik menyelesaikannya. Mereka kesakitan jadi kita harus membersihkan mereka darinya. Aku juga akan membantu dengan ritual pembersihannya," ucap Allen kepada seluruh warga desa. Terlihat di sini jiwa dari orang-orang yang sudah dibersihkan oleh Allen dengan sebuah ritual yang sederhana. Sebuah ritual itu sederhana memakamkan yang mati, dan berharap mereka beristirahat dengan tenang. Agar jiwa mereka tidak berkeliaran. Dan beristirahat. Itu adalah bagian dari alasan aku diasingkan ke sini. Tanah Dead Spirit punya kemungkinan tinggi zombie meningkat secara alami. Mereka butuh orang untuk menangani orang mati, gumam Allen, sambil menetapkan wajahnya ke arah jiwa yang sudah bersih yang sedang berterbangan di atasnya. Mempertimbangkan semua ini masih tidak biasa. Aku tidak pernah melihat catatan dari banyak desa yang mengalami kerusakan dengan sangat cepat secara bersamaan terlalu awal bagi gelombang kematian untuk datang. Gumam Allen sambil memikirkan kejadian yang sangat aneh itu. Di sini terlihat Allen yang sedang memanggil kepala desa dan berkata, "Apa di desa semuanya baik-baik saja? Apa ada yang asing atau yang aneh?" tanya Allen. Tidak ada yang seperti itu, wabah ini juga dimulai sekitar sebulan yang lalu, ucap kepala desa kepada Allen. Kalau begitu ia condong ke arah yang disengaja. Apa ada nekromancer? Ucap Allen kepada kepala desa. Dan di sini pun terlihat kepala desa beserta warga yang ada di sekitarnya yang mendengar perkataan Allen. Memasang wajah yang sangat-sangat terkejut, namun di sini Allen pun menatap mereka dengan wajahnya yang terlihat polos. Nekromancer? Rapper yang menyebabkan wabah, ucap kepala desa. Iblis yang menyegel spirit. Membayangkan seseorang seperti itu di dekat kami membuatku jijik, ucap kepala desa tersebut kepada Allen, dan di sini terlihat Allen yang menatap kepala desa sambil menutup telinganya dan bergumam. "Maafkan aku membuatmu jijik. Jika terpikir benar, siapapun yang mengendalikan para zombie berada di dekat sini, aku tidak tahu bagaimana cara menemukan orang itu," gumam Allen sambil mengatakan, terserahlah, aku mau tidur. Kalian tangani sisanya," ucap Allen sambil melambaikan tangannya dan meninggalkan kepala desa. "Baik. Terima kasih pangeran." Terlihat di sini Allen yang sudah sampai di kediamannya dan langsung berbaring di atas kasurnya sambil menghilang nafas. "Ayo istirahat sebentar, pemakamannya melelahkan," gumam Allen, sebelum terlelap di tidurnya, namun di sini kita langsung diperlihatkan Allen yang sudah terbangun dari tidurnya dengan keadaan yang terkejut karena mendengar sebuah teriakan. "Kia! Apa yang terjadi di pagi-pagi seperti ini?" ucap Allen sambil membuka pintunya dengan keadaan raut wajahnya yang masih mengantuk. "Penculik! Penculik! Para zombie menculik seseorang!" teriak warga, dan di sini terlihat Allen yang langsung terkejut mendengar kabar itu. "Para zombie yang menculik orang?" tanya Allen. "Iya. Kami melihatnya dengan mata kami sendiri," balas warga itu. Terlihat di sini warga itu mengatakannya dengan wajah yang sangat serius. Dan di sini Allen terus mendengarkan apa yang dikatakan warga itu. "Mereka mengambil keuntungan saat kita kelelahan setelah bekerja sepanjang malam." Tiba-tiba warga itu mendengar suara jeritan. "Kia! Apa yang terjadi? Tolong selamatkan aku, para zombie." "Tunggu, Morian." "Siapa Morian?" tanya Allen. Dia nona muda yang menggali herbal. Dia biasanya banyak membantu warga desa, dan setelah membantu merawat orang juga dia akan selesai." Warga itu berbicara. Allen langsung menyela perkataannya dan berkata, "Apa aku mengenalnya?" tanya Rin kepada warga itu. Di sini warga itu langsung menjawab pertanyaan dari Allen.
Dia cantik, dan dia menolak pengakuan cinta pangeran, ucap warga itu kepada Aleen. Di sini terlihat Alinea langsung mematung layaknya sebuah batu dan bergumam. Ah, itu diatur lagi. Di sini warga desa itu terus menceritakan tentang Amin yang ditolak Morian. Dan karena penghinaan itu, kau gantung. Namun belum selesai perkataan warga itu, Aleen langsung berkata, Aku ingat sekarang, jadi hentikan. Ini memalukan. Di sini warga yang mendengar perkataan Aleen langsung memasang wajah tidak enak dan berpura-pura batuk dengan wajah yang merasa tidak enak terhadap Aleen. Ngomong-ngomong, kita harus membentuk kelompok pencari dan mencarinya, ucap salah satu warga itu kepada dan temannya. Lagi hadir di sini, Aleen memasang wajah jengkelnya sambil bergumam. Para bajingan ini, bukankah mereka lebih proaktif karena dia cantik? Pikir Aleen. Namun di sini Aleen langsung memasang wajah seriusnya dan berkata dalam pikirannya. Tapi aku harus memeriksanya, ini pertama kalinya aku melihat zombie menculik manusia. Aku harus memastikan ada sesuatu yang terjadi. Dan bertanya pada warga apa pelacakan mungkin dilakukan? Kata Aleen. Tuan Hans, seorang hunter dari desa kita mungkin bisa membantumu. Balas kedua warga itu. Baiklah kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Kata lain pada warga itu. Baik. Jawab warga itu. Katakan pada orang yang bernama Hans itu untuk segera datang. Kata Aden, sambil memalingkan tatapannya kepada orang yang sedang menatapnya. Di sini terlihat Charlotte yang menatap Aleen dengan wajahnya yang terlihat datar. Dan Charlotte pun terus menatap ke arah Aleen. Sampai Aleen pergi menjauh dari Charlotte. Kenapa? Apa dia menyimpan dendam kepadaku karena aku menjatuhkannya? Ucapkan di dalam pikirannya sambil melirik Charlotte. Dan di sini Aleen pun buru-buru pergi sambil berkata dengan keras kepada dua penduduk itu. Cepat! Ia mungkin berakhir sebagai makan siang zombie jika kita menundanya lebih lama lagi. Terlihat di sini penduduk itu pun bergegas mengikuti Aleen di belakangnya. Di sini terlihat Charlotte melihat ke arah Aleen dengan wajahnya yang keheranan, karena Aleen mengabaikannya. Di sini terlihat Aleen yang sudah sampai di tempat persembunyian para zombie itu, dan berkata, para zombie berjalan dengan menyeret kaki mereka, jadi mudah menemukan jejak mereka. Kami yakin kalau mereka masuk ke dalam sini. Kerja bagus, Hans. Ucap Aleen kepada Hunter Hans yang sedang berada di sampingnya. Dia melacak mereka dengan baik. Guanya penuh dengan energi demonik yang tidak menyenangkan. Aku yakin tempat ini penuh dengan zombie atau jika ini adalah sumber wabah. Meskipun ada tempat dengan akumulasi alami energi demonik, menilai dari tindakan para zombie, ada kemungkinan tinggi kalau ada seseorang di belakangnya. Gumam Aleen sambil menatap ke arah gua itu. Haruskah kita kubur tempat ini? Namun di sini salah satu warga langsung tercengang mendengar perkataan Aleen. Maaf, Morian masih di dalam. Ucap warga itu yang mendengar perkataan Aleen. Ah, benar. Tapi seluruh tempat ini sangat suram. Ini lokasi di mana buff undead jauh lebih kuat. Jika semua orang lari ke dalam untuk menyelamatkan seorang wanita, kalian semua bisa berubah menjadi prasmanan. Ucap Aleen kepada warga itu sambil menunjuk ke arah dalam gua. Kalau begitu, bagaimana kita menyelamatkan Morian? Kata warga itu dengan wajahnya yang kebingungan. Bagaimana caranya mereka menyelamatkan Morian? Di sini Aleen pun berkata kepada warga-warga itu. Sambil mengatakan untuk mempersiapkan rencana yang lebih baik. Mari bersiap dengan baik dan kembali lagi. Tentu saja, meskipun kemungkinan Morian masih hidup akan jatuh. Ucap Aleen pada warga itu, namun tiba-tiba Aleen mendengar suara yang keluar dari dalam gua itu yang sedang mengarah kepadanya dan langsung memalingkan wajahnya untuk melihat ke arah sumber suara itu. Apa? Namun di sini Aleen menemukan dirinya dalam keadaan berbahaya. Di sini terlihat Aleen yang sedang tercengang melihat monster yang berada di belakangnya.
yang sedang mengarahkan taringnya yang tajam ke arahnya. Di sini Alain tidak sempat menghindari serangan mendadak dari beruang, dan langsung terkena gigitan dari beruang. Terlihat di sini Alain berteriak kesakitan dan para warga pun terkejut melihat Alain yang sudah tergigit beruang. "Pangeran!" teriak warga itu kepada Alain. Di sini Alain melirik ke arah beruang yang sedang menggigitnya. "Beruang ini zombie juga," kata Alain dalam pikirannya sambil melepaskan dirinya dari gigitan beruang zombie itu. Alain di sini berhasil terlepas dari gigitan beruang zombie. Sambil menggunakan senjata sekopnya yang mengeluarkan kekuatan suci. Swamp of Death. Terlihat di sini beruang zombie itu yang mengaum kesakitan terkena serangan air suci dari Alain. Di sini Alain terjatuh di tanah sambil memegang bahunya yang terluka. Alain langsung menggunakan skillnya. Triple Curse. Seperti yang diduga, ini adalah pemulihan. Kekuatan suciku sedang mencapai titik terendah. Tapi di saat seperti ini, lebih nyaman memilih skill Reverse. Ucap Alain sambil menyembuhkan lukanya. Di sini Alain membalikkan wajahnya ke arah beruang zombie. Terlihat di sini Alain melihat status dari beruang zombie. King of Gluttony, usia tidak diketahui. Keahlian, menggigit, menghancurkan, menebas, menggali ke dalam organ. Status ditingkatkan dengan nekromansi. Ditingkatkan dengan nekromansi? Pantas saja dia berdiri dengan baik setelah dipukul dengan air suci. Meski akan merepotkan jika dia dikendalikan oleh nekromancer. Bagaimana bisa aku menang melawan beruang dengan kekuatan brutal? Pikir Alain dengan wajahnya yang berkeringat. Namun di sini Alain kembali terkejut karena beruang zombie itu menyerangnya lagi dengan tiba-tiba. Di sini ada yang berhasil menghindari gigitan beruang zombie. Namun beruang zombie itu terus menyerang, dia langsung menggunakan cakarnya untuk menyerang Alain. Namun tiba-tiba di sini datang Charlotte yang langsung menancapkan pisaunya tepat di mata beruang. Di sini beruang zombie merasa kesakitan dan mengaum sangat keras. Sambil berusaha melepaskan pisau yang tertancap di matanya. Terlihat di sini beruang zombie berhasil melepaskan pisau yang ada di matanya. Di sini Charlotte masih mengarahkan pisaunya ke beruang zombie itu. "Charlotte? Apa dia mengikutinya?" "Tidak, itu tidak penting sekarang," pikir Alain sambil berteriak kepada Charlotte. "Charlotte, tahan keparat itu." Namun di sini Charlotte sudah tidak bisa menahan beruang zombie itu. "Maaf," ucap Charlotte. Di sini Charlotte terlempar. Dan beruang zombie itu mengarahkan taringnya ke Charlotte yang sedang berada di tanah. Di sini Charlotte berusaha bertahan dengan menusukkan pisaunya di mulut beruang zombie itu. Di sini Charlotte berhasil melukai mulut zombie itu. Zombie itu berteriak kesakitan, namun di sini Alain langsung menyerang beruang zombie tepat di tubuh beruang zombie itu, hingga tubuh beruang itu terlempar ke dinding gua. Di sini Charlotte menghela nafas karena melihat serangan Pangeran Alain yang berhasil melumpuhkan beruang zombie. "Kerja bagus karena sudah mengulur waktu bagiku," ucap Alain sambil menghampiri dan mengulurkan tangannya kepada Charlotte. Charlotte yang masih terbaring di tanah melirik ke arah Alain sambil berkata, "Skill? Tidak, aku yang harus berterima kasih juga." Namun belum menyelesaikan kata-katanya, Charlotte melihat ke arah tangan yang diulurkan ke arahnya dan menemukan kalau tangan itu bukan tangan manusia. "Apa? Dia bukan Alain? Jangan bilang dia berubah jadi zombie saat itu, meski mustahil, waktunya terlalu singkat. Apa dia digigit zombie? Apa yang terjadi? Kenapa tangannya biru? Tangan zombienya kenapa?" ucap Charlotte. Sambil menatap ke arah tangan zombie itu dengan wajah terkejut. Namun setelah itu Alain berkata dari belakang Charlotte, "Seperti yang diharapkan, beginilah caramu bertarung dalam pertempuran ini. Dia tidak punya kesempatan dengan jumlah ini."
Ucap Alain dengan wajah yang menyeringai sambil menatap pasukan zombie suci yang dia bangkitkan dari tanah. Terlihat di sini zombie suci Alain menyerang beruang zombie dari segala arah. Terlihat di sini zombie suci menggigit tubuh beruang zombie. Di sini beruang zombie pun mengaung kesakitan dan langsung memukul zombie suci yang sedang menggigit kulitnya. Terlihat di sini zombie suci terhempas ke belakang dengan sangat keras. Namun tidak berhenti di situ, para zombie suci terus bermunculan mengelilingi beruang zombie. Terlihat di sini Charlotte yang terkejut melihat kejadian di depannya, dan di sini Alain yang sedang melihat pertarungan para zombie sucinya melawan beruang zombie. Beruang itu membunuh banyak orang. Aku bisa memanggil banyak zombie. Ketahanan beruang itu jelas lebih tinggi dibanding para zombiku, tapi pada akhirnya, ucap Alain dalam benaknya. Terlihat di sini beruang zombie yang mendapatkan serangan dari zombie suci Alain. Beruang di sini memberikan serangan kepada zombie suci itu menggunakan cakarnya, namun di sini terlihat beruang zombie yang sudah berdiri di depan Alain dengan tatapan mata merah dan mulutnya yang mengeluarkan banyak darah. Terlihat di sini Alain hanya menatap beruang zombie itu tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya. Beruang zombie itu pun terduduk sebelum dia terjatuh di tanah dengan keadaan yang sudah tidak mampu untuk bertarung lagi. Terlihat di sini Alain yang menatap ke arah Charlotte yang sedang menghampiri tubuh beruang zombie untuk mengambil pisaunya. Hasil pertandingannya cukup jelas, kata Alain di dalam benaknya. Terlihat di sini Alain yang menatap ke arah Charlotte dan beruang yang sedang berada di depannya, dengan wajah yang sangat kecapean. Di sini Charlotte langsung melihat ke arah Alain dan memanggilnya. "Pangeran, apa kamu baik-baik saja?" "Akan kubantu," tanya Charlotte sambil menghampiri dan membantu Alain. "Aku baik-baik saja. Aku cuma terlalu banyak menggunakan kekuatan suci," balas Alain. "Kenapa dia di sini? Apa kau kemari untuk memukulku?" ucap Alain dalam pikirannya. Charlotte. Aku kebetulan menunjukkan semua kekuatanku padamu. Aku ingin hidup dengan tenang sebagai seorang pengasingan. Jadi akan menyenangkan jika kau bisa merahasiakan kekuatanku, ucap Alain kepada Charlotte yang sedang membopongnya. Namun di sini Charlotte menatap Pangeran Alain yang wajahnya sangat dermawan di sudut pandang Charlotte sambil menanggapi perkataan Pangeran dan berkata, "Pangeran," dengan wajahnya yang berbinar. Namun wajah Alain yang sebenarnya di sini terlihat sangat lusuh dan kecapean karena sudah mengeluarkan kekuatannya dengan berlebihan, sambil berkata dalam benaknya, "Aku tidak akan mengganggumu lagi, jadi tolong biarkan aku sendirian. Kamu adalah penyelamat hidupku, jadi aku akan mendengarkan apapun keinginanmu." Ucap Charlotte. "Penyelamat hidup? Aku? Bagaimana?" balas Alain dengan wajahnya yang terlihat kebingungan. "Kenapa kau berpikir kalau aku?" Belum selesai perkataan Alain yang diucapkan kepada Charlotte, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. "Pangeran! Charlotte! Charlotte, kenapa kau melompat ke sana?" "Pangeran, apa kau baik-baik saja? Kami membawa perlengkapan untuk menjelajahi gua," ucap orang tersebut yang ternyata warga yang datang dengan membawa perlengkapan untuk menjelajahi gua itu, dan warga itu turun menggunakan alatnya. Terlihat di sini Alain menatap warga yang sedang menuruni tebing itu, dan berkata dalam pikirannya, "Aku tidak apa-apa. Kembali saja ke atas sana. Mereka tidak akan menolong." Namun di sini warga yang sudah sampai di bawah itu pun terkejut dan berkata, "Siapa yang melakukan ini pada zombie dan beruangnya? Apa kalian berdua yang melakukan ini?" Beruang itu dikenal sebagai King of Gluttony. "Kami tidak tahu berapa banyak orang yang dia lukai sampai sekarang," ucap warga itu kepada Charlotte dan Alain. Tentang itu, belum selesai Charlotte berkata, tiba-tiba Alain langsung berkata, "Kupikir ada necromancer di gua ini," ucap Alain kepada warga itu. Di sini warga itu dan Charlotte langsung menatap ke arah Alain. Necromancer itu mencoba mengubah gua ini sebagai markasnya dan membunuh beruang yang sudah ada di sini. "Mereka semua mati saat kami ke sini," ucap Alain. Terlihat di sini para warga yang mendengar perkataan Alain masuk akal. "Necromancer. Menakutkan sekali," ucap warga itu.
Berpikir begitu sederhana apapun dia. Wanita yang bernama Morian itu mungkin sudah mati. Necromancer mencoba memancing kita dengan untuk membunuh lebih banyak orang dengan beruang, kata Allen dalam pikirannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo masuk lebih dalam. Apa kau yakin? Ya, aku harus melihat seberapa hebat Necromancer ini, kata Aden dengan wajahnya yang tertawa menyeringai. Di sini pun, Adzan langsung mengajak semua warga yang sudah berada di situ untuk melihat baik-baik ke dalam gua. Terlihat di sini Valen beserta warga yang mengikutinya ke dalam melihat seseorang yang sedang berada di sana, dan salah satu warga itu pun berkata, "Pangeran, di sana." Itu Morian. Di sini terlihat seseorang tersebut yang tidak lain Morian. Salah satu warga itu pun berteriak memanggil wanita itu. "Morian, kami di sini untuk menyelamatkanmu." Namun di sini Allen dan Calon bertanya-tanya dan berkata di dalam benaknya, "Dia masih hidup." Necromancer menggunakannya sebagai umpan, jadi akan lebih mudah membunuh dia dan mengendalikannya. Mungkinkah wanita itu? Ucap Allen di dalam benaknya sambil menatap ke arah Moria. Sambil menggunakan kekuatan suci di matanya. "Pangeran? Semua orang kemari untuk menyelamatkanku," ucap Morian, dengan wajahnya yang berpura-pura sangat senang dan berbunga-bunga, namun apa yang Morian dapatkan tidak sesuai dengan harapannya. Di sini Allen pun langsung mengayunkan skopnya tepat mengenai wajah Morian. Terlihat di sini dua penduduk yang melihat hal tersebut langsung mematung dan Charlotte yang terkejut melihat Pangeran Allen memberikan serangan kepada Marian. "Ah, harusnya aku memukulmu dengan bagian yang lebih tajam. Salahku," ucap Allen dengan wajahnya yang menyeramkan, yang sedang mengarahkan tatapannya kepada Morian. Di sini warga yang masih terkejut dengan apa yang telah dilakukan Allen kepada Morian dan berkata, "Morian, apa kau baik-baik saja?" "Pangeran, ada apa?" ucap penduduk itu sambil bertanya kepada Allen dengan wajahnya yang masih terlihat kebingungan. Namun di sini Allen melihat penduduk itu dengan tatapan mata yang melirik dengan wajah yang bertanya-tanya. Dan berkata, "Ada apa? Aku bisa melihat semuanya." Terlihat di sini Allen melihat status dari wanita di depannya itu. Morgana, usia 63 tahun, keahlian, honey trap, necromancer, pembedahan, kutukan, pembunuh. Sangat gugup dan gelisah. Terlihat wajah Morian yang terlihat sangat terkejut. "Morian bukanlah umpan," ucap Allen dalam benaknya, yang masih menatap ke arah Morian. Terlihat di sini Morian yang masih terduduk di tanah, menatap ke arah Allen, dan berkata, "Pangeran, pasti ada kesalahpahaman." Di sini terlihat Morian yang menatap Allen dengan wajah terkejutnya dan badan yang masih gemetar. "Aku tidak akan mendengarkan Emu lagi. Semuanya jangan tertipu olehnya. Dia seorang necromancer," ucap Alin kepada kedua penduduk yang menghampiri Morian itu. Di sini terlihat wajah kedua penduduk itu terkejut dengan apa yang telah mereka dengar dari Pangeran Allen, dan berkata, "Apa?" Terlihat di sini Morian yang terdiam mendengar perkataan dari Allen. Namun tidak lama kemudian Morian pun berkata, Tidak. Necromancer menyeretku kemari, dan menyiksaku." Di sini Allen yang menanggapi perkataan Morian dengan wajahnya yang berpura-pura percaya dan berkata, Tentu, tentu." Namun di sini Allen berkata lagi, "Kau pikir orang akan mempercayaimu, karena kau bertingkah begitu baik?" Sambil mengambil sesuatu dari dalam jubahnya, "Kalau begitu minumlah air suci ini. Jika kau seorang necromancer, organ Mu akan meleleh, tapi ini obat terbaik untuk manusia. Lukamu akan langsung pulih," kata Allen sambil menjulurkan tangannya yang memegang sebotol air suci yang diberikan ke Morian. Di sini terlihat Morian yang masih terduduk dengan wajahnya yang bercampur aduk antara takut dan bingung dan berkata, "Kamu tidak perlu memberiku benda berharga itu." Namun di sini Allen yang mendengar perkataan Morian, dan berkata, "Benar, ini berharga, jadi minumlah."
Di sini terlihat wajah dan tatapan Aleen yang terlihat menyeramkan. Yang masih memberikan botol yang berisi air suci itu kepada Morian. Morian yang mendengar dan melihat tangan Aleen yang memegang botol berisi air suci itu. Di sini terlihat Morian menatap ke arah Aleen dengan wajah yang berkeringat dingin. Dan berkata di dalam benaknya. Kok bisa? Penyamaranku sempurna. Tidak ada yang mencurigai apapun saat aku bertindak sebagai Morian di desa selama 1 tahun penuh. Jadi, bagaimana bisa pangeran sialan ini mengetahuinya? Kekuatan macam apa yang dia miliki, yang membuatnya bisa menyingkirkan beruang? Apa kau tidak mau meminumnya? Pangeran memberikannya padamu, tapi bukankah kau harus menerimanya dengan 2 tangan? Ucap Aleen sambil menunjuk ke arah Morian. Namun di sini Morian terlihat mengeluarkan aura yang keluar dari tubuhnya dan berkata meskipun aku menyingkirkan Mu saat One of Death. Di sini terlihat Morian yang mengeluarkan auranya yang terlihat kemerah-merahan dan langsung menyerang tepat mengenai tangan Aleen yang memegang botol yang berisi air suci. Di sini Aleen yang terlihat sedikit terkejut dan melirik ke arah botol yang berisi air suci, sudah terjatuh pecah di tanah. Terlihat di sini dari tanah-tanah tersebut bermunculan tangan-tangan undead kegelapan yang dipanggil Morian dan Morian berkata, kamu hanya mempercepat kematianmu, Pangeran. Aku mencoba untuk membuatmu hidup lebih lama. Tapi kamu akan mati di sini. Terlihat di sini wajah asli Morian dan di sini Morian langsung memerintahkan undead kegelapannya untuk menyerang Aleen. Namun terlihat di sini Morian yang terkejut dengan apa yang terjadi kepada undead kegelapannya. Beraninya kau bertingkah sombong di depanku? Kembalilah selagi aku masih baik bangsa. Ucap Aleen. Terlihat di sini Aleen yang memukul para undead kegelapan itu untuk kembali ke dalam tanah dan jangan menunjukkan diri di depan Aleen lagi. Di sini undead yang terletak di paling belakang pun menggaruk kepalanya sambil menatap temannya yang dipukuli oleh Aleen. Apa yang? Namun belum selesai Morian berkata tiba-tiba muncul seseorang dari belakangnya. Di sini terlihat orang yang muncul di belakang Morian, yang tidak lain orang itu Charlotte. Charlotte pun menekan tubuh Morian ke tanah. Kerja bagus, Charlotte. Ucap Aleen yang masih memegang salah satu undead kegelapan, yang masih Aleen masukkan kembali ke dalam tanah. Terlihat wajah dari undead itu yang sudah berlutut. Apa-apaan? Siapa kamu? Bagaimana kamu melakukan itu pada undeadku? Apa sekop itu sumber kekuatanmu, Pangeran? Ucap Morian yang melihat itu. Itu benar. Sekop sangat bagus akhir-akhir ini ucap Aleen. Mustahil itu hanya berupa sekop biasa. Itu pasti relik suci. Ucap Morian namun di sini Aleen berkata lagi, apa kau benar-benar meributkan hal itu? Alih-alih mengkhawatirkan dirimu? Ucap Aleen sambil menatap ke arah Morian. Di sini Morian tidak menyadari pisau Charlotte yang sudah berada tepat di lehernya. Terlihat Charlotte sudah siap menghabisi Morian. Terlihat wajah Morian di sini berkeringat dingin sambil melirik ke arah pisau yang sudah berada di lehernya. Bagaimanakah nasib Morian nanti? Apakah Morian akan mati? Ataukah Morian hanya dihukum oleh Aleen? Nantikan episode selanjutnya di YT 2024 channel. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.